How are you today? I think it is a nice day to learn English. Before we start our lesson today, let me lead to pray. Let's pray together. Begin. Finish. Is there any absent students today? No? It is great. So, let's start our lesson today. Guys, don't forget to obey health protocol to stay away from COVID-19. You can wear your mask before we start our lesson today. But I will put it off because if I wear it, you cannot hear my voice clearly. Do you still remember about last lesson? Yes, good. We discussed about the difference between formal and informal letter. And today we will discuss about informal letter, especially personal letter in detail. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian mampu menganalisis struktur dan gaya bahasa pada personal letter. Dan kalian mampu menganalisis fungsi dari personal letter. So, are you ready to discuss today? Let's start our discussion today. Okay students, are you excited for a fun learning session for today? Okay, let's see this lesson. Mari kita lihat pelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Today we are going to learn English. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris pastinya karena jadwal hari ini adalah bahasa Inggris. Okay, next. What we are going to discuss today, apa yang akan kita diskusikan hari ini? Hari ini kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang personal letter. I would like to ask you. Aku ingin bertanya kepada kalian. Do you know about personal letter? Apakah kalian tahu tentang personal letter? How about its structure, function, and its language feature? Bagaimana dengan strukturnya, fungsinya, dan tata bahasanya? Have you ever write personal letter? Apakah kalian sudah pernah menulis personal letter sebelumnya atau surat pribadi? I think all of the question atau semua di dalam konten ini atau di dalam materi hari ini kita akan mempelajari tentang the definition of personal letter atau definisi personal letter. Yang kedua, kita akan belajar tentang generic structure atau struktur dari personal letter. Kemudian yang ketiga adalah language feature atau tata bahasa yang digunakan dalam personal letter. Oke, kita akan mempelajari yang pertama adalah the definition of personal letter atau arti dari personal letter. Apakah ada yang tahu apakah personal letter itu? Is a type of letter of informal composition that usually concern personal matter rather than professional concern and is sent from one individual to another. Next, we are going to discuss about generic structure. Jadi, untuk generic structure-nya personal letter itu yang pertama ada date. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan date? Maybe one of you can answer my question. Yes, good. Date is tanggal. Jadi date itu merupakan tanggal yang biasanya surat itu kapan ditulisnya. Biasanya berada di top left atau sebelah pojok kiri. Kemudian ada address. What is address? Do you know address, guys? Yes, good. Address is alamat. Jadi alamat
gimana kalian mengirimkan surat tersebut? Biasanya berada di top right atau sebelah kanan atas, seperti itu. Next, the function of personal letter. Jadi sekarang kita akan belajar tentang fungsi dari personal letter. Karena apa? Meskipun itu surat pribadi, pasti tujuannya berbeda-beda. Nah, secara umum sudah Gusonya rangkumkan sebagai berikut. Jadi, common reason for writing letters. Ada alasan yang paling umum atau tujuan yang paling umum untuk menulis surat pribadi. Yang pertama, to keep in touch. Maksudnya to keep in touch itu, jadi supaya mereka itu tetap saling menjalin komunikasi. Kemudian, to relate some personal or family news. Jadi, untuk memberikan kabar antar anggota keluarga atau kepada teman, seperti itu. Yang ketiga, to show love and concern for a person. Jadi untuk menunjukkan cinta, bukan berarti cinta kita sayang sama pacar kita atau sama siapa, tapi yang dimaksud di sini adalah rasa kasih sayang kita kepada yang kita tujukan suratnya itu tadi. Kemudian, to respond to a letter or email you have received. Jadi untuk membalas surat atau email yang pernah kamu terima. Kemudian, language feature of personal letter. Ada tata bahasa yang digunakan dalam personal letter atau surat pribadi. Yang pertama adalah dalam informal letter atau personal letter. Jadi kategori personal letter itu masuk ke dalam informal letter atau surat tidak resmi. Nah, dalam informal letter atau surat yang pribadi itu tadi biasanya menggunakan short form atau singkatan seperti won't, singkatan dari will not. Kemudian ada will. Nah, will itu singkatan dari we will, seperti itu. Dan masih banyak singkatan yang sering digunakan dalam personal letter. Sedangkan dalam formal letter itu no short form, tidak ada bentuk pendek atau singkatannya. Kemudian pada formal letter juga digunakan modal verb seperti may or could for suggesting uncertainty. Ini merupakan contoh format dalam penulisan personal letter. Jadi, this is the example of personal letter. The title is Letter to My Friend. Here, okay, after I give you example of personal letter, yang tadi setelah saya memberikan contoh tentang personal letter, ini sekarang adalah your first step atau tugas pertama kalian. Let's analyze the structure of the letter before. Jadi tugas kalian adalah menganalisis structure dari teks tersebut. Ini tugas pertama ini kalian mendiskusikannya in pair atau secara berpasangan saja. Jadi nanti boleh difoto tapi jangan lupa nama kelompoknya siapa. Kalau kalian mengalami kesulitan, silakan kalian cek di forum yang ada di Google Classroom. Nanti pasti akan Gusonya jawab. Ada pertanyaan? Any question about this material? No? Are you sure? Okay. Okay, students. After learning this material, what do you get? Good. You get more knowledge about personal letter. Can you give me an example of personal letter? It's very good, Danar. Letter to your friend or your relative is a kind of personal letter or example of personal letter. And then, apa saja yang harus ada di dalam personal letter? Yes, Diana, you are right. Di dalam personal letter harus ada date atau tanggal, kemudian harus ada address atau alamat tujuan, kemudian harus ada salutation atau greeting, kemudian
opening atau paragraf pembukanya, kemudian body atau main part of personal letter, and then closing, then signature. Lalu, bagaimana bahasa yang digunakan di dalam menulis personal letter? Good, jika di dalam personal letter kita menggunakan bahasa yang sifatnya tidak resmi atau informal. Jadi, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, personal letter is a kind of informal letter which is written by someone to another one, and then the function is to keep in touch. After that, giving information or asking help and giving congratulations or etc. Kemudian yang harus ada di dalam personal letter atau struktur personal letter harus mencantumkan tanggal, kemudian ada alamat tujuan, kemudian ada salutation atau yang sering kita sebut sebagai greeting atau salam pembuka, kemudian ada opening paragraph, and then main body, closing or closure, and then signature. Okay students, that's all we have discussed today. Next Wednesday, we are still in this topic. Jadi untuk minggu depan kita masih mempelajari tentang topik ini, tapi kita lebih arahkan kepada membuat surat pribadi atau personal letter. Jadi, don't forget to prepare yourself. Jadi jangan lupa siapkan diri kalian dengan membawa coloring paper atau kertas yang berwarna, kemudian something to decorate your personal letter atau sesuatu yang bisa untuk mendekorasi atau menghias personal letter kalian. So, any question for the next task? If there is no question, thanks for your attention. I hope all of you always be healthy and this pandemic will end soon. See you on the next meeting.